Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Farina Sari. Bisa kalian panggil Mbak Rina. Kakak dari Universitas PGRI Yogyakarta. Di sini kakak sedang melaksanakan PPL 2 di SDN Minggiran. Nah, jadi hari ini kalian akan kakak ajarkan tentang tema 3 subtema 1 pembelajaran 3, di mana subtema 1 yaitu tentang hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Nah, jadi nanti kakak akan jelaskan materi tentang di pembelajaran 3 ini. Nah, jadi nanti kalian ada suatu tugas, yaitu ada 3 pertanyaan yang mesti kalian jawab. 3 pertanyaan yang mesti kalian jawab tentang sekitar tumbuhan. Nah, itu bisa dimengerti ya adik-adik. Jadi kalian jangan pernah skip video ini dan terus menonton video ini, karena di situ ada suatu penjelasan yang akan kakak jelaskan. Baik, bisa dimengerti? Mari kita hari ini harus belajar dengan semangat. Hari ini adik-adik, hari ini kita akan belajar sama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 4. Tema 3, subtema 1, pembelajaran 3. Subtema 1 tentang hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Mari adik-adik yang hebat, kita belajar dengan penuh semangat. Lingkungan yang hijau berpengaruh terhadap kesehatan manusia loh adik-adik. Mengapa begitu? Hal ini salah satu karena manusia menghirup oksigen yang dihasilkan oleh tumbuhan. Bacalah dan simak keterangan berikut ini dengan seksama. Nah, berikut ini ada bagian-bagian tumbuhan. Bisa kalian lihat ya adik-adik, ini ada suatu tumbuhan. Di dalam tumbuhan itu terdapat bagian-bagian tumbuhan, yaitu ada bunga, buah, daun, batang, akar, dan bibit. Nah, ini merupakan bagian-bagian dari suatu tumbuhan. Nah, di sini akan ada keterangan masing-masing bagian tumbuhan dan kegunaannya. Yang pertama di sini yaitu akar. Akar adalah tumbuhan yang umumnya berada di dalam tanah. Untuk beberapa jenis tumbuhan akan juga terdapat di atas tanah tanpa menggantung. Apa fungsi akar adik-adik? Ya, fungsi akar sebagai bagian yang mengokohkan tumbuhan. Jika tumbuhan tidak memiliki akar, tumbuhan akan mudah dicabut, mudah diroboh ketika diterpa air, atau hanyut terbawa air ketika turun hujan. Zat mineral dan air yang dibutuhkan untuk membuat makanan serta oleh akar dari dalam tanah. Namun, pada beberapa tumbuhan tertentu, akar tidak hanya berfungsi menyerap air dan mineral, tetapi juga berfungsi sebagai penyimpanan cadangan makanan.
asalnya pada beberapa tumbuhan yaitu umbi-umbian. Yang kedua yaitu bunga. Bunga merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangan biak. Daun. Bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis adalah daun. Daun banyak mengandung zat warna hijau yang disebut klorofil. Daun terdiri atas tangkai daun dan helai daun. Bagian tumbuhan berikutnya di sini yaitu batang. Batang, bagian tumbuhan yang berada di atas tanah, adalah batang yang berfungsi sebagai tempat munculnya daun, bunga, dan buah. Batang juga berfungsi mengedarkan mineral dan air yang diserap akar, serta zat makanan hasil fotosintesis di seluruh bagian tubuh tumbuhan. Berikutnya yaitu buah. Buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi biji. Contohnya buah mangga dan buah apel. Buah terdiri atas daging buah dan biji. Bagian yang kita makan biasanya daging buahnya. Yang berikutnya yaitu biji. Biji merupakan hasil dari pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan antara serbuk sari dan putih. Jika biji ditanam, akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Biji itu berkeping. Biji yang berkeping satu dan akan berkeping dua. Biji berkeping satu disebut monokotil dan biji berkeping dua disebut dikotil. Bisa dipahami ya adik-adik? Nah, itu tadi keterangan dari masing-masing bagian tumbuhan beserta fungsinya ya adik-adik. Tahukah kamu bahwa beberapa dari bagian tumbuhan tersebut berfungsi untuk membuat tumbuhan tersebut tetap lestari dan keseimbangan di alam? Contoh bagian tumbuhan tersebut adalah biji. Biji merupakan cikal bakal bagi sebagian tumbuhan untuk terus bertahan sehingga menjaga kelestarian. Setiap tumbuhan memiliki bagian-bagian yang bermanfaat bagi makhluk hidup lain. Di antara tumbuhan tersebut, ada yang memiliki bunga. Bunga-bunga di sekitar rumah langit terlihat sangat subur dan beraneka warna. Lani sangat rajin merawat bunga-bunga tersebut. Ia menyiramnya tiap hari dan memberikan pupuk secara teratur. Bunga membuat lingkungan rumah Lani menjadi indah dan sejuk dipandang mata. Beberapa jenis bunga menghasilkan wangi sehingga membuat harum udara di lingkungan rumah Lani. Nah, itu adalah cara merawat tumbuhan sekitar kita yang dicontohkan oleh Rani. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang mesti kalian jawab ya adik-adik. Yang pertama yaitu, apa kewajibanmu terhadap tumbuhan yang ada di sekitar? Pertanyaan yang kedua yaitu, manfaat apa yang bisa kamu peroleh dari bunga? Pertanyaan ketiga, apabila tumbuhan berbunga wangi, apa sebaiknya kamu lakukan? Baik, jadi jangan lupa dikerjakan ya adik-adik.
Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tematik kelas 4, tema 3, subtema 1, pembelajaran 3. Subtema 1 tentang hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Terima kasih. Jangan lupa dikerjakan soal pertanyaan-pertanyaan yang tadi ya. Terima kasih.